Pernah nggak sih kamu ngerasa semangat banget di awal? Pengen bangun pagi, olahraga, journaling, mulai belajar hal baru. Tapi makin kesini makin susah mulai lagi. Awalnya udah niat banget. Beli alat tulis baru buat journaling, download aplikasi buat tracking kebiasaan, bikin list morning routine goals panjang banget. Tapi pas bangun pagi, lihat kasur, ngantuk, terus bilang, nanti deh, kalau lagi mood. Dan diam-diam kita balik ke pola lama. Padahal bukan karena kita malas, bukan juga karena kita nggak mampu, tapi karena kita terlalu bergantung sama yang namanya mood. Hari ini, kita akan bahas kenapa itu bisa jadi jebakan dan gimana cara bangun ritme, biar kita bisa tetap bergerak, bahkan saat semangat lagi rendah. Kita semua pernah ada di situ. Pas semangat lagi tinggi, semuanya kerasa gampang. Contohnya, hari Minggu kamu nonton video tentang minimalism, langsung semangat beresin kamar, beli kontainer, atur lemari dan bilang, mulai sekarang gua akan rutin rapiin tiap pagi. Tapi 3 hari kemudian, baju mulai numpuk lagi di kursi. Kenapa? Karena semangat itu kayak bensin, cepat habis kalau nggak diisi terus. Dan kita sering terlalu berharap pada semangat buat mendorong kita. Padahal, kata penelitian dari University of Pennsylvania, motivasi itu fluktuatif. Hari ini mungkin kamu termotivasi, tapi besoknya belum tentu. Makanya, buat perubahan jangka panjang, kita perlu sesuatu yang lebih stabil dari semangat. Kita perlu sistem, kita perlu ritme. Ganti mood dengan ritme. Ritme itu pola yang teratur. Bukan soal semangat, tapi soal terbiasa hadir. Kayak ibu-ibu yang tiap pagi masak. Bukan karena dia selalu semangat masak, tapi karena itu udah jadi bagian dari harinya. Atau supir ojek online. Kadang semangat, kadang enggak. Tapi mereka tetap jalan. Karena mereka punya ritme. Studi dari European Journal of Social Psychology nunjukin, dibutuhkan rata-rata 66 hari buat membentuk kebiasaan. Yang bikin kebiasaan terbentuk bukan semangat yang tinggi terus-terusan, tapi konsistensi, meski kecil. Jadi kalau kamu pengen sesuatu jadi bagian dari hidup kamu, kuncinya bukan tunggu mood bagus, tapi bikin itu jadi rutinitas kecil yang terus diulang. Dan justru, mood itu sering muncul setelah kita mulai. Contohnya, pernah nggak ngerasa males banget mau olahraga, tapi pas udah mulai dan keringetan, malah jadi seneng dan badan kerasa seger? Nah, itu kekuatan ritme. Bukan mood yang mendorong kamu mulai, tapi mulai yang bikin mood kamu naik. Contoh nyata, bangun ritme dari nol. Misalnya kamu pengen mulai baca buku setiap malam, tapi karena capek kamu bilang, nanti aja kalau nggak ngantuk. Dan besoknya, nggak jadi juga. Tapi coba kalau kamu targetin cuman 1 halaman per malam. Pas buka bukunya, kamu baca 1 halaman. Kadang lanjut 2 atau 3 halaman. Tapi minimal kamu tetap jalan. Sama halnya beberes rumah. Nggak perlu langsung bersih-bersih total. Cukup mulai dari hal kecil kayak tiap malam sebelum tidur meja harus kosong. Kecil, tapi kalau konsisten ngaruh banget. Dan dari situ, perlahan kamu punya ritme yang ngebentuk hidup kamu jadi lebih tertata. Ingat, perubahan besar itu hasil dari langkah-langkah kecil yang diulang terus. Kayak tetesan air, pelan, tapi bisa nembus batu. Cara praktis bangun ritme. Oke, sekarang bagian paling penting. Gimana sih cara bangun ritme yang bisa kamu mulai hari ini juga? Kita bahas dalam 5 langkah, lengkap dengan contoh biar gampang dipraktikan. Pertama, tentukan 1 aktivitas yang benar-benar penting buat kamu. 1 aja cukup. Misalnya, kamu pengen mulai journaling biar lebih kenal sama isi pikiran sendiri. Atau stretching tiap pagi supaya badan gak kaku pas kerja. Yang penting, jangan milih cuman karena tren, tapi karena itu beneran berarti buat hidup kamu. Karena kalau nggak punya makna, gampang banget nyerah di tengah jalan. 2. Kecilkan target sampai nyaris nggak bisa ditolak. Ini kuncinya. Target kecil itu semacam trik psikologis buat bantu kamu mulai. Contohnya, daripada niat baca 30 menit, ubah jadi baca 1 halaman. Daripada olahraga 1 jam, ubah jadi gerak 5 menit. Daripada journaling tiap malam,
ubah jadi nulis satu kalimat. Kelihatannya receh, tapi justru karena kecil, kamu jadi lebih gampang mulai dan lebih mungkin buat konsisten. Ketiga, tempelkan ke kebiasaan yang udah ada. Ini teknik habit stacking dari James Clear. Caranya simple. Tempelin kebiasaan baru ke rutinitas yang udah otomatis kamu lakuin sehari-hari. Contoh, setelah gosok gigi pagi, stretching 2 menit. Setelah buka laptop kerja, tulis 1 to-do hari ini. Setelah pulang kerja, minum air dan catat 1 hal yang disyukuri. Dengan cara ini, kamu nggak perlu capek-capek ingat-ingat, karena kebiasaan barunya udah nempel sama kegiatan yang udah jadi bagian dari hidup kamu. 4. Buat sistem pelacakan yang simple tapi terlihat. Manusia suka lihat progres, makanya penting punya cara buat ngelacak kebiasaan yang sederhana tapi bisa terlihat. Bisa pakai kalender yang kamu kasih centang tiap kali kamu berhasil, kertas checklist ditempel di dinding, atau aplikasi habit tracker di HP. Yang penting, kamu bisa lihat, gua udah konsisten sejauh ini, dan itu bikin otak kamu nggak mau putus rantainya. 5. Terima kalau ada hari yang enggak ideal, tapi jangan berhenti. Hari malas itu pasti datang, tapi jangan sampai 1 hari bolong jadi alasan buat bolong 3 hari, 1 minggu, sampai akhirnya lupa semua. Kalau kamu bolong sehari, ya udah lanjut aja besok. Coba pakai prinsip never miss twice. Tujuan kita bukan sempurna, tapi tetap muncul. Muncul 1% setiap hari lebih penting daripada 100% cuman sekali. Jadi kalau kamu hari ini ngerasa lagi nggak semangat, mungkin kamu cuma butuh langkah yang lebih kecil dan sistem yang lebih sederhana. Jangan nunggu mood, bangun ritme, karena dari situlah kamu mulai tumbuh. Kalau kamu punya saran, kritik, atau ide topik yang pengen dibahas di video selanjutnya, boleh banget tulis di kolom komentar ya. Dan kalau video ini ngebantu, jangan lupa share ke teman kamu yang juga lagi coba mulai pelan-pelan. Terima kasih udah nonton sampai habis. Sampai ketemu di video selanjutnya.